Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Wahyu Yusariatra Putra Parmita. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Material dan Metalurgi, jurusan Ilmu Kebumian dan Lingkungan di Institut Teknologi Kalimantan. NIDN saya yaitu 0027019301. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD ATPT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya paparkan yaitu mengenai manufaktur komposit dan pemaparannya saya menggunakan DIA, Delivery Interaction dan Assessment, di mana adapun outline yang akan saya paparkan pada kesempatan ini yaitu yang pertama mengenai deskripsi mata kuliah, kemudian yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK, materi pembelajaran, kemudian selanjutnya sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, dan kelima yaitu mengenai metode pembelajarannya, kemudian sistem penilaian atau teknik dan indikator, dan terakhir saya akan menunjukkan rekaman proses pembelajaran di dalam kelas. Oke, kita mulai dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi Teknik Material dan Metalurgi dengan nama mata kuliah yaitu Manufaktur Komposit dengan kode mata kuliah MM201472 dengan bobot SKS yaitu 3 SKS, dan mata kuliah ini diajarkan pada semester ke-7. Adapun yang akan dipaparkan pada mata kuliah ini mengenai mata manufaktur komposit akan menjelaskan mengenai yang pertama, prinsip dasar perancangan material komposit, kemudian memperkenalkan jenis-jenis material dan penguat, kemudian yang selanjutnya menerapkan perhitungan hukum pencampuran pada proses manufaktur komposit, kemudian jenis-jenis manufaktur komposit, kelima, parameter proses masing-masing jenis manufaktur komposit, dan yang terakhir, cacat pada manufaktur komposit. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan ketika mahasiswa sudah lulus dari mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menerapkan perhitungan kekuatan mekanik komposit dalam manufaktur komposit. Untuk mencapai CPMK tersebut dibagi menjadi beberapa sub CPMK, yang dimana dimulai dengan mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis preform untuk material komposit polimer berpenguat serat. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan hukum pencampuran komposit pada manufaktur komposit. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan jenis manufaktur komposit polimer berpenguat serat. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi parameter proses manufaktur komposit polimer berpenguat serat. Yang kelima, mahasiswa mampu merancang produk komposit polimer berpenguat serat. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan pengujian serta mengolah informasi untuk keperluan inspeksi hasil manufaktur komposit. Yang sub CPMK ketujuh mengenai mampu mendokumentasikan hasil studi atau analisis secara berkualitas. Yang kedelapan mengenai mampu menunjukkan profesionalisme dan kemandirian. Dan yang terakhir sub CPMK-nya mengenai mampu menunjukkan kerja tim yang baik. Di sini dapat dilihat bahwa selain memaparkan mata kuliah, mahasiswa juga didorong uh, akan dinilai mengenai individunya dan juga bagaimana dia bekerja secara tim. Kemudian, selanjutnya materi yang akan diajarkan selama satu semester pada mata kuliah manufaktur komposit ini yaitu pertama akan dijelaskan mengenai konsep manufaktur komposit. Di sini difokuskan pada komposit, terutama komposit polimer berpenguat serat. Akan dijelaskan bagaimana seorang engineer merancang suatu material komposit atau produk yang akan dibuat, bagaimana tahapan-tahapannya akan dijelaskan pada materi mengenai konsep manufaktur komposit. Kemudian yang kedua, akan menceritakan atau menjelaskan komposit polimer khususnya berpenguat serat, kenapa alasannya kita fokusnya adalah itu, kemudian
Kenapa kita fokusnya ke polimer saja dan menggunakan serat? Karena kita di sini menjelaskan mengenai bagaimana penguatan dari komposit itu dari serat, maka kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis seratnya. Selain itu, akan dipaparkan juga bagaimana hukum pencampuran yang dimana kita bisa memprediksi uh, sifat mekanik dari material komposit yang akan kita buat. Nah, setelah selesai membahas mengenai hukum pencampuran, konsep manufaktur komposit akan dipaparkan mengenai jenis-jenis manufaktur komposit yang akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, manufaktur komposit jenis termoset, di mana akan menjelaskan juga mengenai parameternya, apa saja yang akan mempengaruhi dari proses manufaktur dari termoset ini, kemudian bagaimana hasilnya, apakah terdapat cacat-cacat apa saja yang mungkin timbul pada saat uh, kita memanufaktur komposit secara termosetnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis manufaktur komposit, khususnya yang termoplastik. Selain dari termoset, kita akan menjelaskan juga mengenai termoplastik. Ini merupakan jenis-jenis dari polimer. Kemudian parameter prosesnya bagaimana dan cacat yang mungkin terjadi ketika kita melaksanakan manufaktur komposit termoplastik. Nah, selain kita membahas mengenai materi-materi jenisnya, baik itu yang lama-lama, kita juga akan menjelaskan mengenai, saya juga akan menjelaskan mengenai perkembangan manufaktur komposit. Dari zaman dulu sampai sekarang bagaimana perkembangannya akan diceritakan sehingga mahasiswa diharapkan memperoleh informasi yang up to date mengenai manufaktur komposit. Di sini juga saya proses pengembangan manufaktur komposit menceritakan mengenai penelitian dari mahasiswa yang saya bimbing dan sudah menghasilkan jurnal di bidang manufaktur komposit itu akan dijelaskan di perkembangan manufaktur komposit. Bagaimana bagaimana penelitian tersebut akan diceritakan pada proses perkembangan. Selain itu juga akan menceritakan mengenai bagaimana up to date-nya, bagaimana uh, teknologi-teknologi yang digunakan saat ini, baik itu di Indonesia maupun sampai ke seluruh dunia. Adapun metode yang saya gunakan dalam mengajarkan manufaktur komposit ini, mata kuliah manufaktur komposit, yang pertama secara sinkron, saya memberikan pemaparan di kelas, dan kami pun akan ada pelaksanaan praktikum di dalam kelas. Selain itu, ada proses asinkron di mana semua video pembelajaran, materi, dan penugasan saya upload di e-learning kami di LMS, yang kemudian metode pembelajarannya yang digunakan yaitu mengenai project based learning atau disingkat dengan PBL, di mana saya akan memberikan suatu studi kasus dalam merancang material komposit. Kemudian tadi yang saya paparkan di sub CPMK tidak hanya individu yang dinilai, tapi juga tim di sini yang akan dinilai. Nah, di sini konsentrasinya lebih ke mahasiswa, bagaimana mahasiswa itu menggali informasi, bagaimana mahasiswa itu belajar secara mandiri, dan harapannya nanti bisa belajar terus-menerus. Nah, di sini kami menggunakan metode pembelajaran yaitu Student Centered Learning atau SCL. Nah, ini merupakan contoh dari uh, tampilan di LMS dari manufaktur komposit e-learning yang dibuat oleh ITK, di mana saya memaparkan mengenai penjelasan deskripsi mata kuliah, kemudian ada RPS-nya dan juga kontrak kuliah di sini, kemudian penjelasan materi-materi dan penugasan dari minggu pertama sampai minggu ke-16. Ini merupakan salah satu tampilan dari per subnya. Di sini misalnya di pertemuan pertama menjelaskan mengenai konsep manufaktur komposit, terdapat materi dan juga ada video tambahan pembelajaran yang saya peroleh informasinya dari berbagai hal, salah satunya dari kanal YouTube. Nah, ini salah satu contoh dari proyek yang akan dilakukan oleh mahasiswa mengenai pembuatan komponen kapal pesawat sederhana seperti yang ditunjukkan pada gambar ini.
Dan ini rancangan pertama, mereka akan menyusun proposalnya terlebih dahulu, kemudian baru akan membuat atau merancang secara langsung mengenai komponen yang telah dipilih. Adapun komponen penilaian dalam mata kuliah manufaktur komposit ini dibagi menjadi beberapa penilaian. Ada ujian blok yang rencananya akan dilaksanakan di minggu ketiga, kemudian ada ujian yang besarnya adalah 15%, kemudian ada ujian blok 2 yang dilaksanakan setelah pemaparan proposal yang dikerjakan, itu bobotnya 15% juga. Kemudian ada tugas besar atau proyek di sini yang dimaksud adalah pembuatan proposalnya, itu besarnya adalah 15%. Nah, kemudian baru pengerjaan proyek. Di sini bobotnya paling tinggi yaitu 30%, karena diharapkan mahasiswa tidak hanya dari kognitif juga dan afektifnya, juga dilihat dari bagaimana dia melakukan motoriknya. Nah, di sini dilihat dari bagaimana pelaksanaan di praktikumnya. Kemudian yang terakhir ada laporan dan presentasi proyek, ini besarannya 25%, sehingga totalnya menjadi 100%. Ini merupakan skala penilaian yang ditetapkan oleh Institut Teknologi Kalimantan, ITK, dan nilai A yang itu besarannya dari 86 sampai 100. Kemudian ini salah satu contoh dari rubrik penilaian, di sini yang saya contohkan yaitu mengenai penilaian presentasi, di mana ada presentasi besarnya 30%, ini akan dilihat dari bagaimana tampilan isinya, relevansi gambarnya, kemudian urut dan sistematisnya, penyampaian dan bahasa yang mudah dipahami, presentasi yang komprehensif. Kemudian dilihat juga keakuratan informasinya, apakah benar sumber informasi yang digunakan, dan dilihat juga bagaimana kekompakan dalam tim tersebut pada saat presentasi. Nah, yang paling penting adalah ini bobot yang paling besar, bagaimana kemampuan menjawab pertanyaan dari kelompok yang melakukan presentasi tersebut. Nah, kemudian ini yang selanjutnya adalah mengenai proses pembelajaran yang akan ditampilkan pada video berikut. Selamat menyaksikan. Oke, baik, selamat siang semuanya. Oke, bertemu lagi kita di mata kuliah manufaktur komposit. Ya, ini pertemuan kedua kita. Nah, kemarin ada yang masih ingat materi yang kita bahas mengenai apa? Ada yang masih ingat mengenai apa di minggu pertama kita? Jadi kemarin itu di pekan pertama manufaktur komposit kita membahas mengenai definisi komposit dan kemudian serta penggunaan komposit di bidang manufaktur kimia. Oke, terima kasih. Nanti yang lainnya ada lagi yang kita pelajari minggu lalu? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Sudah langsung menguap ya? Oke, kalau tidak apa-apa. Ini akan saya ingatkan. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang perancangan produk. Bagaimana kita merancang suatu produk. Nah, kalian masih ingat apa yang kita lakukan? Nah, kita tentukan dulu spesifikasi produknya, materialnya apa, kemudian apakah spesifikasi itu yang diinginkan tercapai. Nah, yang paling penting apa di sini kalau dalam manufaktur atau perancang? Cost-nya ya. Itu yang paling penting. Oke, kenapa itu yang paling penting kira-kira? Ada yang tahu? Kemarin kita andaikan apa? Membuat mobil, dan satunya lagi adalah membuat tandon air. Nah, tandon itu boleh nggak kita pakai menggunakan serat karbon? Boleh, tapi mahalnya mahal. Nah, itulah kenapa kita mempertimbangkan. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah berbicara tentang preform atau arsitektur seratnya. Ada berapa kita bagi? Apa saja? Apa yang 3? Ada yang masih ingat? Yang 3 apa saja? Yang berapa?
Satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi, betul. Oke, yang satu dimensi yang mana? Nah, ini pojok contohnya. Yang dua dimensi untuk kain ya. Paling saya asumsikan yang kalau satu dimensi benangnya, yang dua dimensi adalah kainnya. Kemudian kalau dimensi tiga dimensi berarti dia berupa sandwich. Nah, mantap. Oke, terus kemarin juga sudah berbicara tentang bagaimana keunggulan ketika kita menggunakan short fiber, textile, komposit tekstilnya, dan UV laminatnya. Nah, ini spesifikasinya tergantung dari materialnya. Cost yang digunakan paling mahal adalah yang UV, yang paling murah adalah yang short fiber. Karena pendek-pendek seratnya bisa kita potong. Tapi kebalikan, dari prosesnya yang paling mudah itu adalah yang short, yang paling susah itu yang UV. Nah, kalau kekuatannya itu yang paling bagus adalah yang UV, yaitu sebanding dengan harganya. Itu minggu lalu pembahasan kita. Nah, ini sudah konsep manufaktur komposit polimer berpenguat serat. Hari ini kita akan membahas tentang hukum pencampuran. Oke, ada yang ingat kemarin kita kan sudah mempelajari tentang material komposit di semen 1 tahun yang lalu ya. Nah, ada yang ingat apa yang kalian pahami tentang hukum pencampuran? Ada yang masih kebayang-bayang apa saja sih yang dibahas pada saat hukum pencampuran? Ada yang masih ingat? Apa? Kira-kira? Yo, apa yang dibahas kira-kira di hukum pencampuran? Apa saja yang kita libatkan di hukum pencampuran? Coba angkat tangannya. Siapa? Tadi saya mau dengar fisika. Ya, silakan. Di hukum pencampuran itu ada Namanya? saya ingat Pak nomor 12. Jadi di hukum pencampuran itu yang dilibatkan ada beberapa fraksi seperti fraksi fiber, lalu ada fraksi komposit, dan juga ada berat matris dan komposit yang saya ingat. Oke, terima kasih. Itu sudah salah satunya ya yang kita cakupkan di sana. Di hukum pencampuran benar kita akan membahas mengenai yang namanya fraksi volume. Namun sebelum ke sana, kita perlu ingat kembali. Nah, ada yang namanya arah dari serat, ada yang longitudinal dan transversal. Ada yang masih bisa menjelaskan longitudinal itu seperti apa? Longitudinal pembebanannya itu berarti searah dengan seratnya. Kalau transversal oke, sudah bisa dibayangkan ya. Nah, baru kita akan menginjak tentang fraksi. Nah, di sini ada yang namanya fraksi berat dan ada yang namanya fraksi volume. Oke, kira-kira fraksi itu menurut kalian apa? Ayo, yang bisa coba katakannya. Fraksi menurut kalian itu apa? Yang kalian bayangkan fraksi itu apa? Apa yang kalian bayangkan fraksinya? Biasanya ada di fraksi politik, ya kan? Nah, sekarang kita bermain di fraksi berat dan volume. Apa kira-kira? Dan bisa dicoba aja. Ada yang mau berpendapat? Ada fraksi volume, ada fraksi berat. Apa itu? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Saya bilang, jadi kalau misalnya fraksi volume itu merupakan suatu perbandingan suatu volume dalam skala seluruh campuran. Oke, benar sekali ya tadi yang dikatakan temannya. Misalnya kita ibaratkan fraksi volume fiber, gitu ya. Berarti dia fiber di dalam kompositnya. Begitu juga dengan fraksi berat, berarti berat si fibernya ada berat kompositnya. Oke, bisa dipahami. Nah,
rumus yang digunakan, nah kita lihat di sini, kita akan bedakan menjadi dua, ya. Kita sepakati dulu, ini yang kita sebut dengan fraksi, ini yang kita sebut dengan volume, ya. Ini kita sebut dengan fraksi berat, ini kita sebut dengan berat matriksnya. Oke, ada yang masih ingat bagaimana mencari fraksi volume fiber? Sama dengan volume fiber dibagi dengan volume kompositnya. Oke, kalau berat berarti fraksi berat fiber itu sama dengan berat fiber per berat komposit. Nah, terus kita tadi sudah tahu bahwa fraksi itu kan gabungan dari perbandingan dari si sesuatu dengan keseluruhannya. Nah, sekarang kalau fraksi komposit berarti dia penjumlahan dari fraksi beratnya si fiber dengan fraksi beratnya si matriks. Nah, ini dalam 100%. Kalau kita jadikan satu berarti bisa seperti ini. Kita hilangkan persentasenya. Bisa seperti ini. Oke, begitu juga dengan volume. Tapi perlu diingat, kalau di volume kalian harus hati-hati karena di sini ada pengaruh dari si voidnya. Oke, void sudah, ini juga satu. Namun ketika kita menggunakan hukum percampuran nanti, kita asumsikan bahwa komposit kita itu sempurna, ya, tidak ada cacat. Artinya apa? Ini kita anggap tidak ada, sehingga nanti rumusnya. Oke, kemudian kita juga bagaimana menghubungkan antara volume dan berat? Apa sebagai penghubungnya untuk mengkonversikannya? Densitasnya atau rho. Berarti rho ini sama dengan M per V. Nah, ingat di sini berat yang dimaksud adalah sama dengan massa, ya, bukan berat yang dalam satuan Newton yang dipengaruhi gravitasi. Oke. Nah, rumus untuk mencari massa jenis komposit bisa kalian lihat seperti ini. Dari rho komposit itu sama dengan rho fiber dikali fraksi fibernya ditambah dengan rho matriks dikali dengan fraksi volume matriksnya, atau dengan berat bisa seperti ini. Kemudian untuk mencari dari sana kita bisa menemukan fraksi volume voidnya dengan rumus ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini secara sederhananya kita juga bisa mengkonversi dari berat ke volume. Oh ya, saya lupa. Nah, ketika kalian ingin memanufaktur komposit, nah, yang perlu kalian ingat adalah yang kita gunakan adalah fraksi beratnya. Sedangkan pada saat volume yang ketika kita merancang kita gunakan volumenya. Oke, kenapa kira-kira? Dan bisa? Oke, penjelasannya adalah kalau misalnya kita pada saat membuat, yang paling mudah kita ukur adalah beratnya, tinggal kita timbang. Nah, sedangkan ketika kita merancang, itu erat kaitannya tegangan, gaya-gaya itu akan berhubungan dengan si dimensi dari kompositnya sendiri. Misalnya kita tarik, berarti dia bisa memanjang, berarti ada perubahan secara dimensinya, tapi secara berat dia tidak berubah. Makanya ketika kita ingin menentukan sifat-sifat, kita bisa tahu dari fraksi volume. Ini konversinya sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini rule of mixture-nya. Nah, yang paling gampang adalah kekakuan dulu. Kita berbicara tentang kekakuan. Oke, kekakuan dari si komposit ini. Nah, rule of mixture adalah model sederhana untuk menghitung sifat-sifat komposit melalui sifat-sifat kandungan dan orientasi material penyusunnya. Kekakuan berarti kita tinggal kekakuan dari komposit itu sama dengan kekakuan dari fiber dikalikan fraksi volume fibernya ditambah dengan kekakuan dari matriks dikalikan dengan fraksi volume matriks. Oke, dari sini ada pertanyaan. Aman? Oke, kalau aman, coba dikerjakan.
Ada yang mau langsung mutu di depan? Siapa yang ingin? Tadi sudah dijelaskan rumusnya, kita menggunakan ini. Yang ditanyakan ini apa? Ketakuannya ya. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Yang mana? Oke. Oke, yang diketahui di sini apa saja? Fraksi fibernya berapa? 65%. Terus apa lagi? Matriksnya berapa? Oke, terus 35%. Terus apa lagi? Kekakuannya berapa? Kekakuan masing-masing? Oke, berarti bisa ya menggunakan rumus ini, tinggal dimasukkan. Oke, berarti semua sudah memahami, tinggal dihitung saja. Nah, kalau kekakuan sendiri itu disebut juga dengan apa? Kalian masih ingat? Ya, modulus ya. Cara mencarinya ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat cara mencarinya? E sama dengan stress per strain. Kalau kita lihat kalian, ini hanya mengingat-ingat yang mata kuliah kita yang kemarin-kemarin, semuanya berhubungan. Dari komposit itu akan berhubungan ke PMM juga tentang sifat mekanik. Oke, ada yang jawaban yang berbeda? Sama-sama ya. Oke. Jadi kita lihat rumus yang digunakan sudah. Ya, tadi apa namanya yang diketahui, kita punya ketakuan dari fiber, ketakuan matriksnya, fraksi volumenya juga sudah diketahui. Kemudian kita tinggal masukkan ketakuan kompositnya, dari dapat ketakuan fibernya sekian dihitung dan jadilah dapatnya sekian. Oke, aman ya? Ada pertanyaan? Nah, ini sama ya bentuknya 157,4 dph. Baik, itu mata kuliah kita hari ini, pertemuan kita pada hari ini. Jadi karena kalian tadi sudah mampu mengetahui tentang hukum pencampuran, jadi minggu depan kita akan melakukan kuis kecil-kecilan ya. Oke, menghitung tentang hukum pencampuran tadi. Nah, setelah itu baru kita akan melanjutkan tentang hukum pencampuran yang lainnya. Tentang tadi baru ke kekakuan, kita belum berbicara tentang kekuatan. Baik, karena tidak ada pertanyaan, tadi kalian sepertinya sudah memahami semuanya. Kita bisa akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas kedatangan kalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat sore semuanya.